Halo semuanya, selamat datang di Berisik Bincang Sistem Informasi Asik. Jadi kali ini kita akan membawakan tema InSpace. Apa sih itu InSpace, Kak? Nah, InSpace itu sendiri merupakan suatu kegiatan atau acara yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi Sistem Informasi ITK. Nah, menarik kan temanya? Nah, maka dari itu ayo kita langsung aja ke narasumber kita kali ini, yaitu Oke guys, kenalin namaku Arya Pramudia dari InSpace 2021 dan 2022. Waktu di InSpace 2021 jadi divisi sponsor dan di InSpace 2022 jadi koordinator divisi acara. Oke, selanjutnya kenalin aku Abdul Rasid dari mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2021, sama juga dengan Kak Arya sudah bergabung di InSpace 2 tahun. Yang pertama sebagai staff public relation dan di tahun ini diamanahkan sebagai ketua pelaksana. Oke, lanjut aja teman-teman. Belum masih ada. Kayak kenalin, nama aku Anastasia Jessica, mahasiswi program studi Sistem Informasi angkatan 2021 sama kayak Ocet, bergabung di InSpace dari 2022 sama 2023. Di tahun 22 itu aku sebagai staff web dev, terus di terus di InSpace 2023 sebagai staff ahli divisi sponsorship. Ya, Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih, gimana sih pengalaman kalian atau boleh ceritain nggak pengalaman kalian di InSpace itu gimana? Mungkin dari yang sepuh dulu ya. Boleh? kayak kita panggil Kak Diki. Enggak ada. Jadi kalau menurut ya InSpace ini tuh menariknya adalah atau value-nya InSpace itu sebenarnya adalah kepanitiaan atau kegiatan yang benar-benar mengimplementasikan ilmu disiplinnya sistem informasi gitu. Bukan cuma dari sisi luar kayak misalnya kegiatan lombanya tuh kayak lomba BPC, lomba UI UX, lomba animasi digital tuh kan bener-bener SI banget tuh. Tapi dari sisi dalamnya juga kayak kita tuh nyelenggarain InSpace tuh juga make ilmu-ilmu SI. Contohnya aja kayak misalnya desainnya, poster-posternya InSpace itu pakai ilmu yang udah disiapin dari SI. Terus cara kita handle project itu juga belajarnya tuh dari ilmu project sistem informasi gitu. Nggak cuma itu, bahkan kayak misalnya data-data tiap tahun itu kan kita karena kita sama-sama anak SI ya, kita disiplin ilmunya sistem informasi itu percaya banget kalau misalnya data itu penting. Jadi tiap tahun tuh hasil dari InSpace di misalnya 2021 itu dicatat, di 2022 itu dicatat, sehingga nanti di InSpace tahun selanjutnya tuh pengambilan keputusannya berdasarkan data itu. Gak cuma kayak kayaknya pengennya itu gitu doang, tapi berdasarkan disiplin ilmunya sistem informasi. Bahkan kita juga punya web dev tadi, kayak JJ kan tadi bilang dia anggota divisi web dev. Nah, itu juga kayak udah jadi budayanya InSpace gitu, punya website sendiri di tiap tahunnya. Terus juga kayak misalnya kita tuh mikirnya tuh juga dengan cara memanfaatkan user experience, itu yang kita dapat di ilmu UI UX. Kalau di InSpace 2022 itu waktu itu kita bikin talk show-nya, itu tuh gimana caranya kita menceritakan ilmu sistem informasi, menceritakan apa yang kita pengen kasih ke mereka itu bahkan dari sisi jalan menuju gerbang di InSpace-nya gitu. Karena kita pengen itu mereka itu datang itu nggak cuma merasakan dapat ilmu di talk show, tapi juga merasakan experience gimana sih InSpace itu, temanya InSpace itu apa gitu. Jadi ilmu sistem informasi itu dapat banget di InSpace ini. Sama sih, kurang lebih sama kayak Karya. Nggak boleh jawab sama dong. Jawab yang lain. Oke, InSpace ya. Mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa sistem informasi nih ya, J dan Kak Arya, sudah nggak asing lagi gitu dengan InSpace, karena ya mungkin beberapa sudah ada yang pernah partisipasi lewat peserta atau bahkan sudah pernah kontribusi sebagai panitia. Jadi kalau bicara soal InSpace, ya InSpace ini sudah jadi acara tahunan yang selalu diselenggarakan oleh program studi kita, Sistem Informasi. Ya tujuannya untuk membranding program studi Sistem Informasi ke pihak eksternal lewat apa ya? Lewat rangkaian lombanya, kemudian ada talk show dan juga ya menjalin kerjasama lewat sponsorship gitu. Dan ya pengalamannya di InSpace sejauh ini tuh seru banget. Kenapa seru? Karena ya di InSpace ini jadi wadah kita gitu untuk ya berkreativitas, kemudian mengimplementasikan ilmu-ilmu kita yang ada di sistem informasi dalam kegiatan kepanitiaan. Jadi ya nggak ada penyesalan lah kita gabung di kepanitiaan InSpace. Sepakat nggak? Ya. Ya. Oke, next.
Loh, jawab. Kayak kalau pengalamanku atau pandanganku terkait Inspes tuh kukira hanya kepanitiaan biasa yang membuka lomba-lomba, tapi ini salah satu kepanitiaan yang menggabungkan dua skill gitu, hard skill sama soft skill. Tadi di kepanitiaannya ada web dev yang sudah dijelasin, terus pastinya di dalam kepanitiaan kita juga belajar soft skill ya. Terus dari Inspes ini kan salah satu kepanitiaan yang besar, jadi ketemu orang-orang baru dengan dengan berbagai karakter, terus gimana sih kita menyesuaikan diri, terus jadi belajar karakter orang juga, gimana cara menyesuaikan diri sama berbagai orang, gimana cara ngomong ke eksternal, nge-branding SI tentunya dari Inspes ini. Ya bagus deh Inspes. Loh, gitu doang itu. Oke. Udah dijelasin banyak soalnya tadi. Oke. Untuk selanjutnya nih, tadi kan udah dijelasin tuh pengalaman kalian masing-masing di Inspes itu gimana. Aku mau nanya untuk Kak Arya dan Rashid, kalian kan sebagai ketua Inspes 2023 dan ketua divisi acara di 2022, boleh jelasin nggak kenapa ambil konsep yang kalian angkat kemarin? Ada mengundang presiden juga tuh. Nah, boleh ceritain nggak kenapa ambil konsep tersebut? Oke. Mungkin boleh dari Karya apa? Karya dulu deh, dari yang 2022. Oke, kalau dari aku ya sebagai koordinator divisi acaranya kemarin tuh milih tema besarnya itu, tema besar itu jadi tema inti. Nah, rangkaian-rangkaian itu nanti punya tema masing-masing kan, pecahan dari tema intinya. Nah, tema intinya kita itu adalah membahas soal G20. Kenapa? Karena ini tuh juga berdasarkan data. Tadi kan kayak yang aku bilang, Inspesi ini benar-benar manfaatin data buat ngambil keputusan. Nah, kita itu melakukan yang namanya analisis kondisi lingkungan, atau mungkin teman-teman kenalnya tuh kayak riset gitu ya. Jadi kita ngeriset gimana sih pasar dari talk show, pasar dari lomba-lomba teknologi itu tuh, dan bahkan apa sih yang lagi dibicarain sama masyarakat itu tentang apa sih. Nah, di tahun 2022 kemarin itu tuh lagi rame-ramenya soal G20 yang datang ke Indonesia buat ngadain, kalau misalnya itu kayak forum gitu ya, forum G20 lagi di Indonesia. Terus topiknya juga kebetulan memang rame dan cukup bisa disambungkan dengan tema besar kita yang lainnya. Jadi sebenarnya kemarin tuh 2022 tuh punya dua kandidat tema besar, itu ada G20 sama IKN. Nah, karena dua-duanya sebenarnya bisa dilebur, jadinya kita pilih G20 sebagai tema besarnya biar IKN-nya bisa jadi tema turunannya. Mungkin itu sih kalau yang 2022. Oke, itu tadi untuk yang tahun 2022. Jadi untuk di yang tahun 2023 ini tema besarnya adalah IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi kenapa di tahun 2023 ini kita mengangkat tema besarnya IKN? Karena di tahun 2023 ini IKN menjadi pembicaraan hangat, bukan hanya di pemerintahan tapi juga masyarakat gitu. Dan juga bisa dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu yang ada di sistem informasi, bagaimana di IKN ini ya kita membangun dengan bantuan teknologi informasinya gitu. Nah, itu dikaitkan dengan rangkaian-rangkaian lombanya, ada BPC, Business Plan Competition, bagaimana melakukan rancangan bisnis, yang kedua ada UX Competition, ketiga ada poster infografis, dan ada bidang non-akademiknya juga, kemarin itu ada e-sport competition. Kemudian di tiap tahunnya itu Inspes selalu punya tema-tema yang menarik dan unik. Kenapa begitu? Karena penentuan temanya itu berdasarkan dari topik-topik hangat yang sedang dibicarakan di masyarakat gitu. Makanya di tahun 2022 kan tema besarnya itu ada G20, dan di 2023 itu tema besarnya IKN, karena menyesuaikan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kayak gitu sih. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Jessica. Menurut kamu nih, Je, apa sih yang ngebedain Inspes tahun ini sama tahun kemarin? Oke, mungkin yang lebih kelihatan itu mulai dari konsep sih. Tadi udah dijelasin juga gimana cara mereka cari konsep itu dari topik-topik yang lagi hype sekarang. Terus kalau untuk rangkaian kegiatannya kurang lebih sama ya, lomba, terus acara puncaknya tuh ke talk show. Itu sih yang paling membedakan konsep gitu. Ya kan? Apa dah? Jawab sendiri. Oke. Mungkin kan kemarin kita baru nyelesain Inspes 2023 ya. Aku boleh minta ini nggak, kesan dari Kak Arya sendiri terhadap Inspes 2023 tahun ini? Siap menerima kritik dan saran. Oh gitu ya. Sudah selesai juga.
Kalau menurut kalau aku nganalogiin ini ya Inspace 2023 sama kaitannya sama Inspace 2022 gitu. Kalau ibaratnya tuh Inspace 2022 itu lagi ngebabat hutan gitu. Kita ngebukain jalan buat angkatan selanjutnya, kita nyobain hal-hal yang baru gitu. Contohnya aja kayak misalnya kan Inspace ini kalau nggak salah sebelumnya itu belum bisa offline karena pandemi lah ya. Nah, di tahun 2022 itu udah boleh mulai lagi offline. Kita jalanin tuh gimana sih rangkaian-rangkaian dilaksanakan secara offline. Kita ngadain opening dan talk show yang bener-bener offline. Terus juga banyak hal-hal baru. Contohnya kita pernah bikin danusan jualan NFT. Itu kan baru tuh. Ya memang kadang ada hit and miss-nya gitu. Ada yang layak dilanjutkan. Terus ada juga yang mungkin ini jadi pembelajaran gitu biar kedepannya nggak dilanjutin lagi. Nah, tadi aku analogiin kan kalau kita yang 2022 itu buka jalan ngebabat hutannya. Nah, mungkin kita ekspektasiku ya sebagai angkatan 2022 itu mungkin ya udah angkatan selanjutnya tuh lewatin aja jalannya gitu. Tapi enggak, ternyata mereka ini si angkatan Inspace 2023 ini berhasil bahkan bangun jalan tol gitu di jalan setapak yang kita bikin kecil, tapi kalian berhasil bangun jalan tol karena kalian tuh berhasil ngundang presiden Gen Z, terus ngadain acaranya tuh di tengah kota gitu, sesuatu yang kemarin tuh kita pengen rencanain tapi banyak gitu pertimbangannya dan kalian ternyata berhasil mengimplementasikan. Oke, next aku mau nanya ke Ocit, sebagai ketua nih dalam suatu kegiatan, gimana sih cara agar kita itu tahu kapan harus menggunakan pendapat kita sendiri dan kapan harus menanyakan pendapat ke orang lain? Oke, ini jadi apa ya? Hal yang sulit dan jadi tantangan gitu di setiap kita join ke panitianya itu menyatukan berbagai pendapat dari berbagai perspektif gitu. Nah, kalau menurut pribadiku sebenarnya hal yang wajar sebagai ketua kita menanyakan pendapat orang lain karena kan bagaimanapun pendapat merupakan salah satu faktor gitu dalam pengambilan keputusan. Jadi suatu keputusan yang dihasilkan itu baik buruknya tergantung dari ruang diskusi yang diciptakan gitu. Semakin banyak pendapat yang masuk kan pasti ada banyak pertimbangan gitu, entah baik entah buruk gitu kan. Sehingga keputusan yang dihasilkan pun akan jauh lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang diambil dari satu pendapat atau pandangan gitu. Nah, kalau dari pengalaman di Inspace tahun ini, ya alhamdulillah teman-teman di internal gak hanya di BPH, Kadif, bahkan panitia-panitia yang lain pun juga selalu support gitu setiap keputusan yang diambil karena kita dalam menentukan keputusannya selalu melibatkan ya banyak orang. Jadi keputusan-keputusan yang diambil di Inspace tahun ini tuh melibatkan panitia-panitia yang lain. Jadi ya kalau bisa setiap ambil keputusan harus ada pandangan juga gitu dari orang lain. Jangan hanya dari ketuanya saja. Mungkin kalau dari saya gitu. Jadi dari semua aspek gitu. Iya betul. Oke, next aku mau nanya ke Jessica nih. Kan ini Inspace 2023 kemarin lumayan heboh dan banyak sponsornya. Sebagai staff sponsorship, gimana sih tips kalian untuk nyari sponsor dalam suatu acara? Oke, jadi sebenarnya ini boleh buka dapur kah? Ya. Jadi kan Inspace yang tahun ini tuh dengar-dengar GNRM salah satu pendapatan Inspace di tahun lalu itu pas di tahun kita itu nggak ada info. Jadi sedangkan kepanitiaan Inspace yang tahun 2023 ini tuh butuh banyak banget dana, sedangkan kita nggak bisa bergantung sama prodi kan. Jadi sebelum buka staff nih, sebelum open recruitment untuk staff, itu kita dari teman-teman sponsorship yang 21 itu udah gimana ya caranya biar dapat banyak gitu kan. Terus kita evaluasi dari sponsorship yang tahun sebelumnya, kira-kira apa sih yang kurang. Oh ternyata mungkin nyebar proposalnya terlalu mepet. Terus jadi itu yang kita ubah di Inspace 2023. Mungkin dari yang pertama itu kita nyiapin dulu paket-paket apa sih. Jadi kita udah nyiapin paketnya sebelum ada staff gitu. Nah nanti pas ada staff itu kita rembukin lagi. Terus kita nyiapin timeline juga, kira-kira dari bulan segini kan Inspace tuh waktunya panjang kan. Jadi kita bikin timeline gitu. Dari bulan pertama atau dari minggu keberapa sampai minggu keberapa itu kita ngapain. Terus proposal tuh udah harus jadi itu kapan biar kita tuh bisa nyebar gak mepet di puncaknya gitu. Bahkan
di sebelum pembukaan lomba itu kita udah mulai nyebar gitu. Jadi dari evaluasi tahun lalu kita baikin, terus sebelum kita nyebar proposal itu kan nggak semua orang bisa ngomong lancar ke pihak eksternal kayak gitu. Jadi dari sponsorship kemarin itu kita ngadain pembekalan atau pencerdasan sponsorship ke internal panitia sponsor kayak gitu. Jadi biar mereka nggak kagok sama orang luar gitu. Terus pintar-pintar ngedegosiasi sama orang luar, terus pintar-pintar cari orang yang bedui buat terus apalagi kan Inspes ini kepanitiaan nasional, jadi ya lumayan mudah lah untuk nge-branding atau membesarkan dengan omongan itu ke orang eksternal. Jadi orang eksternal tuh oh iya ternyata ITK tuh ada loh Inspes, ternyata cakupannya tuh luas, bisa nih kita investasi ke sini dengan bawa nama brandnya mereka. Atau mereka ada juga kemarin tuh sponsorship yang dia individu tapi dia tertarik sama salah satu lomba yaitu BPC gitu. Itu dari dia pengen ngeliat apa sih inovasi dari peserta kayak gitu sih. Jadi karena sponsor ini nyarinya duit, jadi kita harus menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Apa sih strateginya gitu sih. Terus jangan mepet-mepet. Kalau bisa ya sebelum open lomba itu udah mulai dari awal nyebar. memang udah disiapkan. Iya. Tapi tipsnya juga tadi kan kita ngomongin kalau anak SI ini yakin banget lah pentingnya data. Nah, itu juga nih. Jadi data dari tahun ke tahun tuh bukan cuma jadi basis untuk pengambilan keputusan, tapi itu bisa dicantumkan di proposal sponsor gitu. Jadi di Inspes 2021 itu berapa banyak yang datang, berapa banyak peserta lombanya, tahun 2022 berapa persen pesertanya dan lain-lain. Itu bakal jadi nilai plus buat perusahaan yang nerima proposal sponsor dari Inspes gitu kan. Karena ternyata dari tahun ke tahun ada nih yang ikut, ada pesertanya, terus ada value-nya juga gitu buat perusahaan punya dasar ngasih dana ini ke mereka, kenapa gitu bisa yakin. Itu juga berdasarkan data tadi gitu. Oke, next ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari aku nanya buat kalian semua. Apa sih evaluasi untuk kepanitiaan Inspes selanjutnya agar Inspes tahun depan tuh dapat berjalan mungkin dapat lebih baik lagi? Oke. Kalau untuk evaluasi ya di tahun ini untuk tahun depan mungkin satu evaluasinya yaitu terkait SDM dari kepanitiaan Inspes. Untuk Inspes tahun depan kalau bisa betul-betul dipertimbangkan dengan matang lagi jumlah SDM-nya berapa, karena jumlah SDM ini juga menentukan bagaimana kalian berjalan itu apakah efektif atau nggak efektif gitu. Karena semakin banyak SDM-nya itu plus minus gitu. Plusnya ya mungkin kalau misal kalian butuh banyak itu dapat keuntungan, tapi kalau ternyata kebutuhan di tahun depan itu nggak terlalu tapi SDM-nya banyak, itu malah jatuhnya nggak efektif gitu. Nah itu yang jadi salah satu evaluasi untuk Inspes tahun ini, dan semoga di Inspes yang berikutnya itu betul-betul bisa dipersiapkan matang sih untuk jumlah SDM-nya itu mau digunakan berapa banyak kayak gitu. Berarti dari rasio sendiri dari SDM-nya ya? Iya. Oke. Mungkin dari kalian? Kalau dari Inspes yang 2022 ke 2023 kan udah diselesain tuh sama Inspes 2023 apa aja kemarin yang hit and miss-nya dari si Inspes 2022. Tapi mungkin kalau ke Inspes ke depannya mungkin evaluasi itu mungkin bukan evaluasi, mungkin saran aja gitu. Tema dari Inspes itu nggak cuma soal luar angkasa, jangan mikirnya kayak karena space itu luar angkasa, tapi kalian juga bisa ngertiin space itu sebagai ruang gitu. Kalian harus bisa ngambil gimana caranya manfaatin temanya itu dengan cara ya ngisi ruang yang kosong gitu dari topik-topik yang hangat. Jadi nggak cuma ngomongin soal luar angkasa, walaupun ya itu jadi kayak kulturnya gitu ya. Inspes ini dari awal ngomonginnya soal luar angkasa gitu, tema-tema gambar-gambarnya gitu kan. Tapi sebenarnya bisa dilihat dari sisi itunya, space sebagai ruang, bukan cuma dari sisi luar angkasa. Itu sih kalau dari aku. Kayak kalau evaluasiku untuk Inspes 2023 itu mungkin lebih ke branding dan rangkaian lombanya sih. Kan kita kebanyakan tuh lombanya kayak BPC, UI UX, terus poster. Itu kan kebanyakan yang bisa diikutin itu dari mahasiswa-mahasiswi kan. Sedangkan
fokus kita tuh sebenarnya ada nge-branding SI, khususnya ke siswa-siswi SMA SMK gitu. Jadi kalau bisa rangkaian lombanya mungkin di 2023 itu sebenarnya udah ada e-sport. Cuman kita lihat lagi ternyata banyak yang daftar itu dari mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi untuk nge-branding ke sekolah-sekolah biar mereka tertarik ke SI-nya tuh sedikit kurang. Jadi mungkin di Inspes 2024 bisa ditambahin rangkaian kegiatan yang bisa nyantolin ke anak siswa-siswi SMA SMK kayak gitu sih. Oke, last but not least nih, pertanyaan terakhir. Apa yang kalian harapin di Inspes 2024 nanti yang belum terwujud di tahun-tahun sebelumnya? Oke. Kalau untuk ketercapaian Inspes di tahun ini tuh alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di awal oleh teman-teman panitia, dan kita teman-teman panitia Inspes 2023 juga ya, baik BPH, Kadif, staf ahli, staf juga sudah memberikan yang terbaik, memberikan usaha yang maksimal untuk hasil yang maksimal gitu. Dan harapannya untuk kepanitiaan Inspes 2024 bisa belajar lah dari hal-hal yang masih kurang di Inspes 2023, karena ya itu harapan kita semua di Inspes 2024 ini bisa lebih baik gitu dari Inspes sebelumnya. Mungkin itu sih harapannya. Oke, kalau dari aku, ini cita-cita yang mungkin belum terwujud waktu aku masih megang di Inspes 2022 itu ngejadiin Inspes itu sebagai IP atau jadi brand gitu. Jadi Inspes ini bukan cuma kepanitiaan atau kegiatan SI doang, tapi juga sebagai brand. Mungkin bisa jadi produk turunannya, bisa jadi jualan bajunya Inspes dan lain-lain, atau jadi perusahaan event organizer-nya dari Inspes. Itu kan bisa, tapi waktu itu masih belum terwujud. Terus juga kita menjangkau yang lebih luas gitu dari Inspes ini. Kemarin tuh aku rasa masih kurang gitu, masih di kalangan anak-anak ITK, masih di mungkin mahasiswa-mahasiswi aja. Tapi kayak tadi JJ bilang, harusnya kan ini juga menjangkau anak-anak SMA, SMK gitu, karena ini kan sambil mempromosikan SI-nya ITK gitu. Mungkin lebih luas lagi, mungkin juga nanti ke depannya bisa ngincar pasarnya adalah orang tua gitu, karena biasanya yang menentukan si anak ini kuliah di mana itu malah lebih banyak orang tuanya gitu kan, yang paling berpengaruh. Mungkin bisa cari targetnya itu gimana caranya mendatangkan orang tua ke dalam si Inspes ini. Terus kalau dari sisi internal itu harapanku ya lebih banyak lagi lah memanfaatkan disiplin ilmu sistem informasinya ke dalam kepanitiaan ini, karena SI itu kan UASnya aja kita nggak pernah, jarang gitu kita ujian tulis gitu kan, kita banyaknya berdasarkan proyek, praktek gitu kan. Nah harapanku sih Inspes ini bisa jadi tempatnya kalian mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat gitu. Kalau dari aku itu. Oke, harapanku semoga apa yang udah kita bangun di Inspes 2023 itu dipertahankan, dan kalau bisa harus lebih besar dari Inspes 2023 tahun ini gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen bikin gebrakan atau inovasi baru tuh nggak apa-apa gitu, karena ini kan kalian menjalankan, kalian yang tahu sanggup atau enggaknya. Jadi saran-saran yang kita kasih ke kalian itu bisa ditampung dulu. Kalau misalnya kalian punya inovasi-inovasi baru, kayak misal tadi mau konser gitu dan lain-lain, ya jangan dilupain inti Inspes itu tujuannya untuk apa. Terus semangat cari duit, karena kalau misalnya mau bikin acara besar itu pasti butuh dana yang besar juga. Yang penting internal kaliannya aja dulu dibagusin. Kalau misalnya udah bagus nih, kalian kerjanya tuh bakal lebih enak lah, nggak kebeban gitu loh di Inspes. Ya kan, Cit? Sepakat. Oke, lagi. kita next mau main game tebak barang yang ada di dalam box. Jadi, tapi sebelumnya ada guest star. Bus. Siapa tuh? Guest-starnya boleh masuk dulu. Mungkin boleh kenalin kamu tuh siapa sih sebenarnya? Iya kan, siapa sih Kamu sebenarnya? siapa sih? Kok bisa ada di sini? Kok hitam? Bajunya. Perkenalkan, saya Atar, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 22.
Fun fact nih, sebenarnya tadi kita mau langsung main tanpa perkenalan dia, tapi dia request pengen dikenalin. Biar terkenal. Fitnah. Oke, ini kan kita mainnya bakalan tim-timan. Kalian mau hempimpa atau mau pilih sendiri? Boleh, Pimpa. Oke, Ini sebenarnya udah ada timnya, cuman kita harus lupa aja. Settingan. Pipa. Kayak gimana sih? Mencari Lama taman. tidak main, marah tidak main pukul. Oke, aku diajak. Nggak diajak. Cari taman tidak main, marah tidak main pukul. Udah, gak usah tidak. Nggak, kan orang sendiri. Oke, 2 kali udah. Ketiga kali ini. Jangan sama sekali, pukul. Nah, ocet lagi. Ini gimana sih mainnya? Gua sama. Ayo benar. Kelas. Dari itu, tidak main pilih 1 kali, pukul. Nah, sama. Selesai settingan. Kalian semuanya bisa hadap sana dulu kali ya. Ada berjejer. Gak boleh ngintip, kalau ngintip bidis. Barang pertama. Boleh balik. Oke, mungkin dari JJ dan Atar dulu boleh. Apa? Gak boleh ngintip. Kamu mau bisikin aku? Gak boleh ngintip. Oke, boleh langsung. Diambil ini. Aku tahu. Jangan diam. Aku tahu. Diam dulu. Aku tahu. Oke, cepet-cepetan. Aku. Apa ini? Harusnya ada belnya. Bel tim ini apa? Wortel. Serius wortel. Oke, satu poin. Beneran wortel. Kamu kira apa? Apa ya? Nggak tahu, sumpah. Nggak nyangka ada sayur di sini. Oke, 1 poin buat timnya JJ. Balik lagi. Balik lagi. Barang kedua. Oke, next. Mungkin Enggak, tunggu dulu. Tadi siapa yang mau jawab apa dulu harusnya buat jawab? Ya, rebutannya gimana? Iya. Angkat langsung tangan. apa? Harus keluar dari kerdus langsung angkat tangan ya. 1, 2, 3. Cepet banget. Usah mandi. Pasikat badan. Namanya bahasa Inggris. Gak tahu. Apa ya? Tapi udah benar, tapi lu yang pertama shower. Shower apa namanya tuh yang kayak gini-gini? Shower soap. Ini cheat. Sabun mandi. Bulu babi. Pokoknya pengusap mandi lah. Oke, boleh. Yang benar namanya shower puff. Gak ada yang benar. Itu nggak boleh bahasa Inggris. Dia bahasa Inggris. Oke, 2 poin untuk timnya. Iya kan? Yeay. Ini tuh sebenarnya ada namanya tahu. Apa namanya? Abis dipakai kamu. Ini musuh baru. Dipakai Nazwa. Iya, betul. Dipakai Nazwa. Oke. Kalau panjang. Oke, boleh. Berarti next Atar lagi. DJ ya. Udah lah, 1, 2, 3 nya mana? Apa? Aku udah tahu ini apa? Ada. Bubble wrap. Aku kira. Apa? Pikiran di dalamnya. Iya. Oh. Oke, 2 poin buat tim JJ dan 1 Udah lama, poin udah buat satu. tim Karya. Oke, balik lagi. Balik. Acit dan Karya 1, 2, 3. Sabar. Marshmallow. Ya. Serius. Dipegang-pegang. Loh, emang dipegang-pegang. Kok bisa tahu dari Ini enggak apa-apa dimakan. Terasa sih marshmallow. Asli ya, coba. Ih, bekas tanganku. Apa sehat? Oke, balik. 3-1. Berarti untuk timnya JJ 3 Menang. Belum. Poinnya 1. Ih, dimakan. Itu bekas tangan. Balik. menang dah. Belum. Wah, emang ini enggak tahu diri. Kamu ada barangnya. Emang 2, 3. Sikat gigi. Ya. Kepalanya di sana loh. Kepalanya di sana. Sikat gigi kucing. Tapi kalau sikat gigi aja nggak apa-apa. Enggak, itu baru. Gila effort lo. Oh, inilah juga ada kepalanya. Baru. Oke, ini gampang banget. Pokoknya boleh balik. 1, 2, 3. Nah, kan? Mos. Oke. JJ 3. 4. Oh ya, Match JJ fixing. 4.
Balik lagi. Hitung. Satu, dua, tiga. Mana barang? Apa Anda ini? Bawang kayaknya. Ayo apa yuk? Bawang. Bawang apa? Bawang merah. Bawang putih. Merah. Dia pegang bawang Ya putih. benar. Benar. Betul loh. Temanya di situ. Gak apa-apa, berarti 1 poin 1 poin. Ah, nggak bisa. Atar bener atar. Ini kan Ya, masih ada barang terakhir. Masih ada barang terakhir. Berarti untuk baru duluan. Loh, ini bawangnya lebih banyak. Loh, tapi kan sama. Kan aku duluan. Maksudnya lebih banyak. Untuk timnya JJ 5, 5. Atar 4. 3. Oh iya. Oke. 4 kan Iya. tambah 1 dia tadi. Ini juga. Iya, tadi kan dia 2. Tadi kan dia 2. Oh, Jadinya gitu. 3. Oke. Nah, Karena barang terakhir poinnya 100. Langsung menang. Gua barang terakhir berarti poinnya Iya. saya tambah. 2. Kamu. Bentar, dia berapa? 3. Ya udah 3. Jadi kalau misalnya aku Oke. kalah dia 6. Ya. Terus gunanya kita dari tadi main buat apa? Kalau ujung-ujungnya penentunya itu terakhir ini. Enggak ada. Oke, balik. Apa? Oke, boleh balik. 1, 2, 3. Boleh lihat nggak? Ih, bentar. Boleh lihat nggak? Sabar. Kepo. Licik. Bahkan tanganku gak di dalam, Cit. Sabar. Sabar. Apa? Sabar lo. Jangan bosan kasih kita. Licik. Tanganku basah. Aku curiga anjir tanganku basah. Kenapa tanganku basah anjir? Tapi nggak bergerak tuh. Aku. Apa? Ayo, Cit. Kol. Salah. Ambil apa? Mungkin kalian boleh pegang lagi Oh. kali. Siapa tahu bisa jawab. Jangan jawab dulu ya. Aku sama Atar boleh nggak Iya. pegang? Ya, boleh. Ah, Salah. daun bawang. Bukan. J. Anjir, apa, Cok? Jangan diambil ya. Oh, aku tahu. Oh, toge. Tapi Kecambah sama toge. Toge enggak sih? Iya. Toge kan? kecambah. Sama nggak sih? Sama. Lagi. Sama nggak sih tadi? Iya, sama-sama. Ya, poinnya sama lagi. Oh, tapi 3-3 berarti kan? Tetap aja menang. Iya Iya. juga sih. Iya benar. Sial. Oke ya, yang mana? Oke, pemenangnya itu. Anjir basah-basah. Basah loh. Sumpah. Masa kamu nggak tahu ini, Cit? Udah tahu. Oke, yang menang timnya JJ sama Oce. Ah. Yeay. Mana kamu aja nggak tahu tadi apa? Kamu tadi apa Oke, kemarin? barang terakhir. Jadi gamenya sudah sampai sini. Yeay. Nah, gimana? Seru nggak sih Tar tadi? Ya seru sih Kak, walaupun tiba-tiba jadi gestar ya. Oke, jadi sampai jumpa di berisik selanjutnya. Dadah.